Marilah kita puji Allah dan kita bersyukur dan kita ucapkan alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihah. Lalu kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk kekasih Allah, kekasih kita, asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rasulullah mengajak Muadz bin Jabal jalan-jalan ke daerah yang disebut dengan Tabuk, dan Rasul berkata, "Hai Muadz, daerah ini apabila engkau saksikan nanti sudah dituruni salju, maka sesungguhnya jarak antara ubun-ubun engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat." 2009 salju pertama kali turun di Tabuk setinggi mata kaki. 2011 hari Jumat bulan Februari, Syekh Saud Shuraim, Imam Masjidil Haram, menyampaikan dalam khutbahnya penuh semangat. Apa kata beliau? Hai umat Nabi Muhammad, salju sekarang di Tabuk sudah setinggi-tinggi betis. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat ini salju di Tabuk sudah setinggi 1 meter. Maka Syekh Saud Shuraim mengatakan, jarak antara kita dengan kehancuran alam semesta sudah tidak lama lagi. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, bukit-bukit bebatuan, gurun-gurun Sahara antara Mekah dengan Madinah sudah mulai dibungkusi oleh rumput-rumput menghijau. Sungai-sungainya sudah mengalir air, dan inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiamat baru terjadi apabila gurun Sahara telah kembali menghijau, sungai-sungainya kembali dialiri oleh air-air. Tanggal 12 Desember 2018 pertama sekali dunia menyaksikan di ibu kota Riyadh sebuah air yang sangat besar muncrat dari permukaan bumi. Air itu besar sekali, dan kewalahan warga dan masyarakat serta ibu kota Riyadh ini mau diapakan? Dialirkan ke sungai-sungai. Dengan ini resmi sungai-sungai mulai diisi oleh air-airnya kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan, sesungguhnya Makkah, Madinah hari demi hari mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Makkah sekitarnya dan seluruh Arab Saudi dikerubungi oleh serangga-serangga, oleh jangkrik-jangkrik hitam, oleh belalang-belalang yang sangat banyak. Mana pernah ada fenomena seperti ini, sehingga Masjidil Haram sendiri kewalahan. Puluhan ribu pekerjanya kesulitan untuk membersihkan jangkrik-jangkrik ini. Rumah-rumah penduduk bagaikan dibungkusi oleh jangkrik-jangkrik ini. Kita ingat apa yang terjadi dengan Fir'aun laknatullah alaih sebelum dia ditimpa oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat. Belalang yang sangat banyak, kodok, ulat-ulat berdatangan ke negeri Mesir, khususnya ke istana Fir'aun. Setelah itu Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh perangkat-perangkat dan elemen-elemen kekuatan-kekuatannya dan kekuasaannya. Ibarat Allah yang kami muliakan, Muhammad bin Salman, pangeran putra mahkota Arab Saudi, mengambil alih tampuk kekuasaan dari putra mahkota Pangeran Muhammad bin Nayef, di mana dia yang dinobatkan oleh Raja Salman sebagai raja setelahnya. Setelah dirampas, Arab Saudi dirubah 180% oleh Muhammad bin Salman, dan sekarang Arab Saudi menjadi negara liberal. Arab Saudi menjadi negara sekuler. Musik dihalalkan, wanita-wanita diberikan kebebasan, kemudian pariwisata dibuka, dan konser-konser musik diadakan, bioskop-bioskop diadakan di mana-mana. Ulama-ulama ditangkapi, dijebloskan ke dalam penjara-penjara. Siapa yang kritis? Kalau seandainya ada media-media yang berani mengkritik sedikit saja, maka pemiliknya, aset-asetnya dibekukan semuanya, dan orang ini dijebloskan ke dalam penjara. Jamal Khashoggi di Turki dimutilasi. Dunia mengecam apa yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi terhadap wartawan senior dunia ini yang berasal dari Arab Saudi, yang kritis terhadap Arab Saudi. Barometer akhir zaman bukan Indonesia, bukan Cina, bukan Asia Tenggara, bukan Afrika, bukan Eropa, bukan Amerika. Barometer akhir zaman adalah Arab Saudi. Di situ ada Mekah dan Madinahnya. Maka semua hadis-hadis yang kita baca tentang akhir zaman bisa kita berkaca di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin an dhahab, yaqtatilu an-nasu alaihi, fayuqtalu kullu 199, fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju."
Kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat. Sungai Efrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Sungai Efrat ini sumbernya dari Turkiya, lehernya Suriah, bodinya Irak, dan ujungnya Iran. Nabi berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering. Bila ia sudah mengering, manusia akan datang ke sana berlomba-lomba karena ditemukan adanya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul ke permukaan, dan manusia membawa senjata-senjata mereka. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana dengan senjata-senjata mereka akan mati terbunuh demi perebutan emas itu 99 orang, dan cuma 1 orang yang selamat. Mari kita dengarkan tanggal 12 Februari tahun 2013. New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, merilis pernyataan resmi milik NASA bahwa peneliti dan ahli-ahli kami telah melihat Sungai Efrat telah susut airnya saat ini, kata mereka tahun itu ya, 2013 Februari, saat ini telah kering dan susut airnya 60%. Menurut para ahli dan pakar kami, air Sungai Efrat ini akan susut 100% tahun 2014. Benar, Maret 2014 sampai hari ini tidak ada satu tetes pun air yang mengalir lagi di Sungai Efrat di Irak. Dan yang mengejutkan, sebelum George Walker Bush atau George Bush diganti oleh Barack Obama, sebelum beliau diganti, George Bush berpidato. Pidato ini di depan Gedung Putih masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap ada potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh George Bush, apa yang dikatakan oleh George Bush sebenarnya mengungkap fakta hadis Nabi 1400 tahun yang lalu. Sungai Efrat mengering di Irak, ditemukannya gunung emas, dan manusia nanti akan berbondong-bondong datang ke sana membawa senjata-senjata mereka. April 2014, Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk. Tidak jadi ditarik ke Amerika. Padahal Amerika sudah tidak mampu membiayai personel-personel militer daratnya yang ada di negara-negara Teluk karena Amerika mengalami krisis keuangan yang sangat akut. Tapi dipaksakan untuk ngetem di sana. Bahkan Donald Trump memastikan ditambah lagi pasukan-pasukan menuju ke negeri Timur Tengah, khususnya ke Irak, dengan alasan memerangi ISIS dan lain-lainnya. Padahal Rusia bukannya tidak tahu, Cina bukannya tidak tahu bahwa Amerika sedang mempersiapkan jumlah gelombang pasukan yang besar untuk memperebutkan gunung emas yang ada dalam perbumi Irak saat ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang digambarkan Nabi Muhammad tentang hadis-hadis akhir zaman, kita yang menyaksikannya. Rasulullah SAW berkata, apabila kalian menyaksikan, kalian sudah mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, kalian ikut-ikutan melakukannya. Hatta walau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuh, sekalipun kalian memasuki, sekalipun mereka Yahudi dan Nasrani ini memasuki lubang-lubang biawak, kalian akan ikut-ikutan memasukinya, nggak pakai akal. Maka apa yang digambarkan Rasulullah sekarang terjadi, khususnya di Arab Saudi, sebagai negeri yang terkenal sebagai benteng Islam, benteng yang sangat memelihara norma-norma Islam. Sekarang Arab Saudi betul-betul sudah bablas kaum muslimin. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi bersabda dalam hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab, ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dan bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, tanda-tandanya. Maka Nabi berkata, kalau kamu mau tahu tanda-tandanya, saya spesialisnya. Dengar baik-baik. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Kalau engkau sudah menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya pengembala ternak, mereka tidak beralas kaki saking miskinnya, tidak bisa beli sendal dan terompah. Mereka bertelanjang dada, yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan hadis Nabi ini berkata, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa kalian antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis riwayat Imam Ahmad
Bertanyalah Abdullah bin Abbas, "Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Kere, miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, maka jarak masa antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah?" Jawaban Nabi, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Yuk kita lihat. Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih Jazirah Arabia. Jazirah Arabia ini kaya apa miskin, Pak? Sebelum minyak bumi ditemukan, miskin. Negeri yang gersang, gurun Sahara yang tandus, panas. Apa sih yang bisa diharapkan? Nggak ada apa-apanya. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia, mereka menjadi negeri-negeri terkaya di dunia. Dan mereka pecah menjadi 7 negara terkaya. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Silakan saksikan masing-masing negara ini apa yang sedang mereka buat di kota-kota besar mereka. Yang terdekat dengan hati kita dulu, Mekah. Apa ini boleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram kita? Masya Allah, gedung-gedung tinggi pencakar langit yang mengagumkan dan memukau. Lihat Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu agung, sudah bagaikan tenggelam dikelilingi hotel-hotel bintang 5 yang mewah-mewah, tinggi-tinggi dan besar-besar. Ibu kota Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur, memimpin ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan kota-kota besar Eropa. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan pusat persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat Kuwait. Kuwait, kota-kota besar di Kuwait mengalahkan semua alat pembangunan yang ada di Amerika, di Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Masya Allah. Kuwait belum apa-apanya dibandingkan dengan Bahrain. Bahrain lebih indah lagi, bangunan-bangunan lebih hebat lagi. Bahrain harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Di situ ada kota namanya Abu Dhabi, kota impian dunia, kota terhebat termewah nomor 1 di dunia saat ini. Dan Abu Dhabi harus mengaku kalah dengan kota sebelahnya, Dubai, pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini. Bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Melbourne, bukan di Sydney, bukan di Prancis, bukan di London, bukan di New York, tetapi ternyata di Arab, yaitu di Dubai. Ketinggian gedung yang ada saat ini nomor 1 dunia, namanya Burj Khalifah, 828 meter. Apakah persaingan ini sudah selesai? Belum. Di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 dunia yang akan mengalahkan rekor Burj Khalifah yang ada di Dubai. Kalau Burj Khalifah tingginya 828 meter, maka yang sedang dibangun ini namanya Kingdom Tower oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal menghabiskan dana lebih 120 triliun rupiah. Ketinggian gedungnya 1,2 kilometer. Dan Kuwait baru saja mengumumkan akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga melampaui angka 1 kilometer. Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengumumkan kepada seluruh dunia dan membuka para investor sebanyak-banyaknya, karena targetnya 2030 selesai membangun kota termewah, termegah, terindah, mengalahkan Abu Dhabi dengan gedung-gedung tertinggi di dunianya, namanya NEOM. Di pinggir Laut Merah juga berdampingan dengan Yordania. Luar biasa, menghabiskan dana lebih 6.600 triliun. Dulu mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa. Sekarang mereka kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika bahasa itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ibadallah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi, hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Isbiru, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian. Nanti akan datang kepada kalian satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, keadaan, kondisi, hari-hari yang mereka jalani terasa lebih berat daripada keadaan kondisi hari-hari yang telah mereka lalui. Hari-hari kondisi yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari hari ini yang sedang mereka jalani. Pada saat itu bersabarlah kalian. Akan banyak yang paginya masih ada iman, karena beratnya tekanan dan ujian, sorenya dia sudah lepas dari imannya, kafir, murtad. Ada yang sorenya masih beriman, karena beratnya ujian, godaan, maka besok paginya dia sudah hilang imannya, kafir, murtad. Pada masa itu isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian. Masa yang disebutkan Nabi adalah masa fase keempat, fase kita. Dan 3 fase sudah berlalu.
fase keempat, penghujung kita yang sedang menghuninya sekarang. Sebentar lagi kita masuk fase kelima. Fase kelima langsung Allah menjanjikan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Maka bertakwalah kepada Allah, hati-hatilah. Rasulullah bersabda, apabila di akhir zaman negeri Syam itu Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, apabila Syam sudah membara dalam fitnah, umat Islam di sana dibantai, negeri-negerinya dihancurkan, kota-kotanya dibinasakan, masjid-masjidnya diratakan, lelaki wanitanya dibantai dan mereka diusir di pasar murtad. Bila itu kalian saksikan di Syam, fa'alaikum, maka wajib bagi kamu pada saat itu bil mubadarah, untuk saling berlomba-lomba dan bersegera. Badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh. Stop amalan salah, berlomba-lombalah beramal soleh. Sejak bulan Maret 2011, Syria mengalami konflik internal yang sangat mengerikan, di mana kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di sana dibantai dalam jumlah gila-gilaan, mengerikan oleh sang penguasanya sendiri, Bashar Assad. Sampai hari ini tidak padam, tidak berhenti. Rusia sudah ikut tangan, Iran sudah ikut tangan, Syiah yang ada di Kuwait juga ikut tangan, Cina ikut-ikutan, negara-negara blok timur ikut-ikutan. Sekarang Amerika, PBB sudah berani mengatakan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan Nabi berkata, saat itulah kalian yang ada di dunia berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh, karena tak lama lagi ujian-ujian dahsyat, petaka-petaka hebat akan melanda kalian di seluruh dunia. Hanya orang-orang beriman yang amal soleh banyak yang akan dijaga oleh Allah dan selamat.